Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibunya Sastra. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Tentu bagi kalian yang belum pernah sama sekali mempelajari teks eksposisi, pasti akan bertanya-tanya apa itu teks eksposisi dan manfaatnya apa mempelajari teks eksposisi. Baik, dari segi pengertian, kata eksposisi berasal dari bahasa Latin exposition yang berarti memberitahukan, memaparkan, menjelaskan, atau menguraikan. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Eksposisi ditulis dalam paragraf. Paragraf tersebut bertujuan memberitahu, menjelaskan, memaparkan, atau menerangkan sesuatu kepada pendengar maupun pembaca. Menurut Goris Keraf, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Eksposisi dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang yang membaca uraian tersebut. Jadi, teks eksposisi di sini bertujuan untuk memberikan uraian, memberikan penjelasan kepada pembaca ataupun pendengar. Adapun ciri-ciri teks eksposisi adalah sebagai berikut. 1. Penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Yang kedua, gaya penulisan informatif, uraian objeknya jelas. Penulis teks eksposisi ingin menambah pengetahuan pembaca dan memberikan informasi sejelas-jelasnya. Yang ketiga, teks eksposisi memuat fakta. Fakta tersebut dipakai sebagai penyumbang utama dalam membuat rumusan agar hal yang disampaikan lebih konkret. Eksposisi atau paparan memiliki tujuan ingin memberi penjelasan atau keterangan. Jenis-jenis eksposisi. Jenis eksposisi menurut Goris Keraf antara lain eksposisi definisi, eksposisi identifikasi, eksposisi perbandingan atau pertentangan, eksposisi ilustrasi, eksposisi klasifikasi, dan eksposisi analisis. Eksposisi definisi dapat ditinjau dari berbagai macam sudut. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, ataupun aktivitas. Definisi juga dapat diartikan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Yang kedua adalah eksposisi identifikasi. Eksposisi identifikasi adalah sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Dengan menyebutkan ciri suatu objek, diharapkan pembaca atau pendengar lebih mengenal objek tersebut. Yang ketiga adalah eksposisi perbandingan atau pertentangan. Metode perbandingan adalah suatu cara
untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua objek atau lebih menggunakan dasar-dasar tertentu. Dasar-dasar perbandingan adalah menempatkan sesuatu yang belum diketahui dalam kerangka suatu hal yang sudah dikenal pembaca. Jadi, pembaca lebih mudah memahami isi teks eksposisi yang ditulis. Selanjutnya adalah eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini adalah suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum. Penulis akan menjelaskan satu objek secara jelas, dengan demikian pembaca tidak kebingungan dalam memahami objek yang disampaikan penulis. Gagasan umum memerlukan ilustrasi atau contoh konkret. Dalam eksposisi, contoh-contoh tersebut tidak berfungsi untuk menimbulkan suatu pendapat, tetapi dipakai untuk menjelaskan dan menegaskan ide, gagasan, dan maksud penulis. Selanjutnya adalah eksposisi klasifikasi. Metode ini adalah suatu metode yang bersifat alamiah untuk menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Barang, hal, atau gagasan yang dikenal melalui pengalaman dapat disusun secara sistematis. Klasifikasi merupakan suatu metode untuk menempatkan hal atau benda dalam satu kelompok sehingga dapat diketahui hubungan antara hal dan antar benda dalam kelompok tersebut. Selanjutnya adalah eksposisi analisis. Pada dasarnya, analisis adalah suatu cara membagi suatu subjek ke dalam komponen-komponennya. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani, yaitu analizen, yang berarti menanggalkan atau menguraikan. Menurut arti kata, analisis berarti melepaskan, menanggalkan, atau menguraikan sesuatu yang bersifat yang terikat padu. Sebuah analisis terdiri dari komponen-komponen, akan tetapi harus diingat bahwa analisis itu sendiri sama sekali tidak menciptakan bagian-bagian tersebut. Bagian-bagian tersebut ditemukan oleh penulis, tidak diciptakan oleh penulis. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Teks eksposisi terdiri atas 3 struktur, diantaranya adalah tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Berdasarkan bagan tersebut, struktur teks eksposisi menjadi 3 bagian, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis berisi pendapat atau opini yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu teks eksposisi. Sedangkan argumentasi merupakan isi dari teks eksposisi. Argumentasi menjelaskan pokok permasalahan yang dibicarakan dalam suatu eksposisi. Selanjutnya, struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang berisi penegasan kembali dari paragraf sebelumnya yang merupakan bagian dari penutup. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks eksposisi. Dalam teks eksposisi juga menggunakan atau ada ciri kebahasaannya ya. Di antaranya 1, banyak menggunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Maksudnya di sini adalah menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan objek yang akan dibahas di dalam teks eksposisi tersebut.
entah itu menggunakan istilah ilmiah atau yang lain sebagainya sebagai penunjang agar penulis bisa memperkuat gagasan atau memperkuat gagasan suatu objek yang dibahas. Yang kedua, banyak menggunakan kata sifat atau adjektiva. Yang ketiga, menggunakan afiksasi. Afiksasi adalah imbuhan, di mana imbuhan tersebut terdiri dari prefix, konfiks, sufiks, dan infiks. Contohnya sudah ada ya di video sebelumnya di ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian menggunakan kata kerja. Selanjutnya menggunakan konjungsi atau kata hubung dan juga menggunakan kata ganti atau pronomina. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap ikuti Ibunya Sastra. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk saran dan kritik. Terima kasih.